karismatiknya begitu tinggi sehingga orang sakmina watokna aja ya. Tapi kalau ini dibuka ya, simbolnya tidak mataharinya tidak setunggal Bu Mega misalnya. Satu Bang. Boleh. Bang Rio ini balik ke situ Bondo membawa keberlanjutan atau perubahan? Atau kecurangan. No. Saya akan Dia mengatakan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dengan multipartai di riset dia 30 partai nggak ada yang benar. Itu chaos negaranya juga. kalau tidak benar-benar settle menyiapkan suksesor akan terfragmentasi sangat mungkin itu. Oke, welcome to Total Politik ya. Kali ini saya bersama kaderisasinya Ari Putra ya dari Ilmu Politik UI. Jadi di antara kita ada yang sekolahnya agak bener lah. Ini kan kita bertiga ini kan sekolah sore terus kan. Mas Trio sekolah kan Jember ini termasuk sekolah sore juga lah hitungannya ya kalau dibanding sekolah dia ya. Iya kan. Betul. Lu pakai mikrofon di sini nggak ada, harus mikrofon loh. Betul. Di Vio ya kan. Siap. Dan kita sudah bersama siapa, Div? Ada dua orang abang-abang kita nih. Ini the great penyumbang sapi untuk Total Politik. Inilah pelajaran ya. Lain kali kita kalau mau kan kita nggak bisa pakai bertaruh ya. Taruhan tuh nggak bisa ya. Itu kan terlalu sekuler dan terlalu sangat melanggar moralitas agama ya. Berbagi hadiah ini itu yang konkret aja bos ya kan. Uang ya kan. Apa namanya ini sapi ini repot semua bos, satu komplek ini repot bos. Ada banyak responnya. Iya sapi apalagi sapinya sapi dinasti pula kan bapak sama anak ini kan. Aduh repot tapi nggak apa-apa lah pengalaman. Tapi kalau nggak gitu kita kan nggak makan satu komplek ini. Betul. Dan sudah bersama kita siapa lagi kalau bukan Mas Ikram Mas Loman. Iya. Dari LSI Denny JA. Iya. Siap, Kakanda. Iya. Bang, aku yang Kakanda bang. Udah kan? Udah gaya-gaya ini dong. Iya, dia belum tentu cocok tapi ngegas dulu kan. Ikram Mas Loman. Gitu. Ya. Ilmu ininya nggak ada yang sophisticated, biasa bang, aja. Nggak ada, kita ini biasa aja bang. Oke. Ini pun dipaksa gue di sini bang. Ari Putra lagi memantau ya di kursi sana ya, ya untuk melihat kaderisasi jalan karena Mas Ari gak ada ini bang, kan, gak ada. Mas Ari ini kan di rezim baru ini kan siapa tahu dia udah harus siap-siap. Iya. Kadang-kadang yang membuat kita berat adalah kita nggak mempersiapkan suksesor kita. Iya. Nah, gimana nih para politisi senior atau orang-orang tir sekarang gini, sejak era reformasi sampai sekarang para pemain utama politik kita kan belum berganti. Masih Surya Paloh, masih Megawati, masih SBY, masih Udah ganti dong SBY kan, ganti AHY. Bukan lu tapi kan masih inilah. Bos, kita kan tahu nih mancing. Apa analogi lu? AHY ini itu bagian penerima tamu di depan sampai teras depan. Ya kan begitu masuk ruang tamu, ruang makan dan dapur itu di ruang makan ini di ruang keluarga itu Pak SBY. Ketua Dewan Pembinanya. Ketua Majelis Tinggi. Partai. Nah, menurut lu nih para tier 1 pemain-pemain utama politik kita, penentu utama politik kita yang sejak era reformasi itu sangat menentukan bahkan sampai sekarang itu bicara mengenai suksesor. Itu lu melihat ada yang udah tanda-tandanya makin terang, udah clear banget atau ada yang masih sangat gelap dan buram. Nah, lo gimana Pak Rio? Bicara mengenai ini kan katanya ini era terakhir nih, kontestasi terakhir sebelum para pemain lama ini berganti, termasuk Pak JK. Saya nggak yakin kalau terakhir sih. Ya, kenapa? Karena selalu ada acuan. Joe Biden nomor berapa jadi presiden? Ya kan, diikuti sama Prabowo. Mahathir Muhammad sama Anwar Ibrahim umur berapa jadi presiden dan masih menguasai partai. Ya kan. Nah saya kira kalau kesehatan ini masih bagus di antara ketua-ketua partai terutama seperti Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, SBY, Yusuf Kala begitu ya, itu pasti akan mendinamisir lah konstelasi politik di Indonesia.
gitu. Dan tidak ada salahnya juga kan kalau memang masih sehat, pikirannya juga masih fresh, kenapa harus dipersoalkan? Kenapa harus dipertentangkan? Yang seperti itu. Ya bahwa ada proses kaderisasi itu iya. Tetapi kalau kita cek hari ini, proses kaderisasi itu kan tidak banyak di partai itu. Maksud saya begini, proses pelembagaan organisasi politik sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kita itu kan tidak banyak. Siapa sih partai yang paling demokratis di dalam ruang demokrasi ini? Nggak banyak. Dalam proses penentuan ketua DPW-nya, ketua kabupatennya, nggak banyak itu. Lebih banyak dia pointed gitu, ditunjuk gitu. Padahal alamnya alam demokrasi nih. Tapi di dalam partainya justru tidak terjadi proses demokratisasi. Keluar mereka kampanye demokrasi dan menuntut publik masyarakat untuk adjust dan terima proses demokrasi, tapi ke dalam enggak ya? Ya, kita lihat aja PSI aja misalnya, partai yang muda baru 2 hari bos. Iya. Baru 2 hari jadi kader, tiba-tiba udah jadi ketua umum. Iya kan? Dan di ADRT-nya ketua ini Bang yang menentukan ketua Dewan Pembina kan? Iya. Bagaimana mau bicara tentang dinamika, value of demokrasi dan lain-lain keluar, tapi di dalam tidak terjadi yang seperti itu. Ya, gue keinget ini Cak Nur dulu. Dulu begitu keran kebebasan dibuka reformasi, Cak Nur bilang tugas saya udah selesai. Karena pertama mereka sudah generasi mereka telah mencoba merombak sistem sehingga sistemnya terbuka. Memang yang luput oleh Cak Nur itu adalah aktor ya. Bahwa aktor yang kemudian residu-residu dari Orde Baru ini juga masih punya jejak di era kita hari ini ya. Tapi menurut saya setiap aktor itu ada zamannya pasti ya. Dan mungkin mereka yang masih langgeng sampai hari ini ya juga termasuk punya kemampuan beradaptasi ya. Karena kalau Pak Kiai Darwin ngomong ini kan bahwa Kiai Haji Honoris Causa Darwin ini ya. Darwin ngomong bahwa ternyata yang paling mampu bertahan ini bukan yang paling kuat ternyata, tapi yang paling pas dengan zamannya kan. Survival of the fittest. Survival of the fittest ini yang ternyata aktor-aktor tua ini agak bagus. Agak paten untuk ininya ya. Agak teruji. Agak sit untuk ini. Yang muda ini mereka belum menyadari bahwa ternyata godaan kekuasaan yang mereka raih dengan cepat itu ini ada berbeda dengan semacam sunatullahnya itu. Sunatullah itu harus ada proses, Pak. Nah, ini kan banyak yang tiba-tiba melejit, tiba-tiba redup, bahkan gitu ya. Bahwa memang masuk ke dalam politik itu kan sebenarnya bukan ruang aktualisasi dalam waktu pendek ya. Ini kawat candra di muka. Ya. Bapak masuk ke di situ, Bapak akan ditempah ya oleh bagaimana hantaman tipu-tipu para Korea kan misalnya ya. Ya gitu. Tanpa menanggalkan nilai ya. Korea boleh Korea untuk bertahan, survival of the fittest itu ya. Tapi tetap harus punya orang yang bertahan dalam politik itu kan punya karakter ya. Punya value. Value yang kuat sehingga bisa dikenang ya. Kalau hanya mengandalkan pragmatisme, hari ini lu bohong, besok lu nggak dipercaya. Oh iya benar. Iya, betul. Ada juga karakter yang bohongnya itu punya ini contoh nih. Iya, ini khas contoh. ini. Kalau teman-teman aktivis Ada aktivis ini mudah mengidentifikasi ini begini ya. Ada cerita teman di timur, senior ini. Jadi dia anggota dewan ya. Begitu anggota dewan dia sebelum maju itu dia bilang saya harus jadi anggota dewan supaya saya bisa memperjuangkan kepentingan kita nih. Begitu jadi anggota dewan, didatangi, Bang, udah jadi anggota dewan. Nggak bisa ini Dinda. Ini abang harus jadi ketua dewan nih. Kalau cuma anggota biasa nggak bisa. Singkat cerita, periode berikut betul jadi ketua dewan. Pas jadi ketua dewan datanglah gerombolan ini kan. Bang, ini abang udah jadi ketua dewan, ini saatnya kita. Oh nggak bisa. Ini kalau cuma di DPR nggak bisa. Ini harus kita eksekutif, Pak. Ini kisah nyata, Bos. Akhirnya wakil bupati hari ini, saya nggak sebut nama. Ceritanya masih sama. Ini harus bupati. Nanti, kita tunggu pilkada besok ceritanya. Nah, ini harus Mas Rio nih yang masuk di ruang itu kayak kan. ingat seseorang nggak sih Bang? Yang mau menyelesaikan banjir Jakarta ini Bang.
kan gini bahasanya gitu. Gue ingat kalimatnya. Saya ini kan cuma nyebrang-nyebrangan aja. Ya, seberang-seberangan aja, dan kalau saya punya otoritas yang lebih tinggi, saya bisa membantu Jakarta lebih baik lagi. Ya. Maksud lu Pak Jokowi kan dulu 2015 kan. Tapi arti Jadi belain. Iya makanya bang. Bang kenapa lu jadi juru bicara istana kan? emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Lu nggak suka gue jadi juru bicara istana? Iya itu lu sensor aja deh. Tapi artinya apa, pemimpin-pemimpin politik kita pasca reformasi itu umur politiknya panjang banget ya. Iya, dan kayaknya kalau sekarang kan narasinya sejak 2019 kali ya. Anak muda, politisi muda, anak muda harus memimpin, anak muda harus punya tempat. Itu kayaknya masih sebatas jargonistik belaka gitu. Mas Rio, gimana, apa yang bikin umur politik senior politisi tier 1 ini panjang banget sampai sekarang? Ya, saya bukan ahli kesehatan ya Ya bukan umur mengatakan ininya, itu ya. umur politiknya. Ya, umur politik tentu berkaitan dengan umur kesehatannya ya. Itu umur fisik itu menentukan saya kira. Karena soal sumber daya kapital, kapasitas dan lain-lainnya, semua orang itu top-top semua. Bahkan tadi saya setuju kemampuan beradaptasi. Bahkan kita lihat seorang Yusuf Kala saja mengatakan bahwa menjadi oposisi itu adalah dia mengatakan seolah-olah di Indonesia itu tidak akan ada sebagian partai itu yang tidak akan bisa jadi oposisi begitu. Artinya kan distribusi of power itu kan terus terjadi kepada semua ketua-ketua partai, kepada partai-partai tertentu begitu ya. Tidak yang menang takes all, tapi yang kalah pun kadang-kadang dapat sebagian. Sehingga mereka juga merayakan pesta kemenangan itu. Nah, bisa jadi itu salah satu instrumen untuk menjaga umur politik. Kenapa? Dia denyut nadi politiknya masih terjaga. Ya, saya contoh PAN nih, contohnya ya, masuk di 1 tahun belakangan, dapat Kementerian Perindustrian sehingga punya kesempatan untuk mengkapitalisasi itu. Itu saja kira-kira. Umur politik. Kalau saya Kenapa umur politiknya Pak Bu Mega, Iya. Pak SBY, Pak JK, sekarang kita lihat Pak Wiranto aja masih jadi ketua One Team Press sama Pak Agung Laksono. Kemarin baru Pak Agung Gumelar. Ini nggak geser bos dari kita SMP, gua SMP. Iya kan, apa gua udah agak tua dikit nih, masih kawan ini atau semua. saya menduga mereka ini juga dibutuhkan sebenarnya. Percaya atau tidak, sadar atau tidak. Kalau kita baca tesisnya Scott Manwaring itu, dia mengatakan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dengan multipartai, di riset dia 30 partai nggak ada yang benar. Itu chaos negaranya juga. Indonesia kan sama seperti yang ditesiskan Manwaring. Cuman bedanya di Indonesia stabil, Pak. Saya menduga tokoh-tokoh ini menjadi jangkar untuk mengkonfigurasi aneka kepentingan sehingga kita juga tidak berada di kondisi yang chaos. Mungkin aja kalau ini diganti oleh tokoh-tokoh muda, ya seperti darah muda seperti saya, ya Mario. Nah, ini kan ceritanya mungkin mereka sudah teruji dengan aneka-aneka godaan tantangan politik ya, misalnya soal kepentingan dan sebagainya. Nah, menurut saya di satu sisi tokoh-tokoh sentral ini juga berkelindan dengan aneka kelompok kepentingan ya, yang kemudian juga masih punya semangat sebenarnya untuk menjaga stabilitas ini ya. Walaupun memang stabilitas yang kita harapkan ini tidak selalu berkonotasi positif ya. Kadang mereka pola menjaganya tidak menjaga dalam artian lewat celah hukum. Policy yang, ini kita bangun policy, kemudian policy ini untuk mensejahterakan banyak. Mungkin aja dalam tanda kutip itu terdistribusi kesejahteraan, tapi lewat pintu belakang gitu ya, yang kemudian diramu sama tua-tua ini. Karena memang saya percaya Scott Manwaring ini di 30 negara semua berantakan, Pak. Di kita agak berbeda. Semestinya presidensial harus dengan multi partai sederhana, mungkin 5 partai atau di bawahnya ya. Nah, kita cenderung stabil. Saya pikir walaupun ini memang tantangan juga karena memang pola negosiasi, pola berdiplomasi ini kan artinya kalau dibilang setengah kamar ini kan nggak bagus juga dalam iklim demokrasi ya. Ini
Tapi kalau kita mau mulai, ya kita harus mulai secara fundamental bahkan revolusioner, bahwa keterbukaan tadi, demokratisasi harus berawal bukan dari hilirnya itu, tapi dari hulu, yaitu Dari partai politiknya. dari partai politik. Bahwa seperti di negara demokrasi maju, demokratisasi terjadi partai politik, bahwa terjadi pembelahan fungsi-fungsi partai politik menjadi di badan-badan yang otonom dan punya otoritatif. Jadi ketua umum itu tidak menjadi puncak dari kemaslahatan partai ya. Harusnya. Jadi misalnya yang untuk merumuskan rekomendasi partai ya untuk pilkada atau pilpres ada badan konvensi misalnya. Untuk urusan DPR tidak boleh karena ada anggota DPR bicara kritis dan suaranya juga menyerupakan suara dari publik, namun tidak sesuai dengan elit, kemudian diintervensi. Harus ada badan otonom yang ketua umum sekalipun nggak bisa masuk ke wilayah itu. Jadi yang bisa menghukumi di situ adalah badan-badan otoritatif di partai politik yang sudah sedemikian demokratis sehingga tidak ada yang namanya absolute power. Kan kita pembagian kekuasaan ini kan biar tidak terjadi kekuasaan yang absolut kan. Tapi faktanya di partai politik sangat absolut. Memang ada pemilihan yang secara reguler di partai politik kayak Golkar tuh. Musda-musdanya cukup terjadi. Tapi di ketua umum kan juga ketat sekali persaingannya kan, pasar bebasnya kan. Sirkulasi elitnya Golkar ini. Iya, memang demokrasi ini kan baik ya, karena semua memiliki kesempatan yang sama, tapi para elit juga punya cara untuk cheating itu dalam demokrasi. Misalnya regulasinya dibikin tatipnya, yang memilih harus anggota partai, harus punya sedemikian. Itu kan cara-cara untuk bagaimana mensiasati, meminimalisir ya perbedaan ini ya. Mensiasati demokrasi agar sesuai dengan kemauan itu kan. Nah, tapi kan kalau ini minimal sudah dibuka, pasti arah ke keterbukaan akan terus bergulir. Ini kan semacam upaya awal digelindingkan, dan semakin jauh dia menggelinding, pasti keterlibatan makin besar dari anggota, mungkin sekarang dari masyarakat. Termasuk siapa pimpinan sidangnya itu mempengaruhi juga. Betul. Tuh ya, Dinda. Ada yang paling picik loh. Kemarin terjadi, ada anggota partai ketika ada konflik di internal partai yang dia ngomongin gini, Bang. Tolong jangan ikut-ikut campur urusan kita. Jadi dalam benak dia bahwa partai politik ini urusan dia dan kloninya, bukan. Partai politik ini adalah institusi publik. Saya sebagai warga negara yang terasosiasi terhadap partai politik atau memiliki kedekatan ya, atau memiliki harapan terhadap politik, saya juga punya hak dan saham karena kita bagian dari pemilih itu kan. Nah, banyak partai politik yang menganggap bahwa lu jangan urus-urusan partai kita dong. Kayak perusahaan jadinya. Perusahaan. Padahal waduh, harus belajar dari LSM lah. Ya kan, LSM atau organisasi. Ya, tapi kalau LSM ini kadang-kadang ya kan, Bang Ray Rangkuti aja direktur eksekutif sejak lembaganya berdiri ini kan, Lingkar Madani ini kan, sampai sekarang nggak ganti-ganti Bang Ray kan. Itu. Ya kan? Aduh, Bang Ray harus denger juga ya. Gimana deh, menarik nih Dev. Sirkulasi dan suksesi kepemimpinan ini kan, kita lihat misalnya yang paling dekat lah. Kita masih belum bisa membayangkan sebenarnya apa yang terjadi setelah Surya Paloh, apa yang terjadi setelah Prabowo Subianto, apa yang terjadi setelah Bu Mega. Mana yang paling mungkin dan paling bisa kita bayangkan, dan mana yang menurut abang-abang ini gelap gulitanya masih belum bisa ada terawangan sama sekali? Ya Golkar, harus diakui Golkar sudah memberikan landasan berdemokrasi yang cukup baik di internalnya dengan adanya Musda tadi. Kemudian PKS gimana? Ya kita nggak pernah tahu juga kan mekanisme di dalam PKS seperti apa gitu ya. Mungkin mereka punya instrumen beberapa orang yang bisa memutuskan gitu. Tapi yang saya lihat ya, yang paling kuat ya Golkar mendemokratisasi internalnya itu. Dan kita lihat proses itu berjalan mulai di level kabupaten, kemudian di provinsi sampai ke level ketua umum gitu ya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu Golkar akan bisa menjaga nafas proses kaderisasinya.
karena akan tumbuh kader baru yang potensial untuk jadi orang-orang hebat. Tetapi celakanya dalam 3 momen Pilpres terakhir ini tidak ada satupun ya kan kader Golkar resmi yang dicalonkan Maju. baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden ya Sejak Pak JK. sejak Pak JK. Pak JK pun ini ya. Pak JK pun itu Iya. waktu itu sudah Lagi inilah. bukan lagi pengurus harian Iya, betul. kan, ya sudah. Di 2009 kan Pak JK ketua umum, Ya. calon presiden bersama Pak Wiranto kan. Ya, Setelah maksud saya tiga jadi- periode pilpres ini tidak ada momentum yang dimanfaatkan betul oleh Golkar untuk situ begitu ya. Jadi itulah kerumitan melihat peta partai politik disandingkan dengan proses demokratisasi di Indonesia. Gitu. Artinya gimana Bang? Kalau Golkar ini biasanya kan kita milih ketum yang emang punya public popularity yang luas. Which means kalau misalkan logikanya demikian, dia juga bisa masuk ke dalam bursa capres gitu loh. Tapi dalam 3 ini ke belakang, Golkar ketumnya kayak Pak Erlangga gitu loh. Di survei berapa nggak? Sampai 2 digit juga kan? Gitu Bang. Ya, satu memang kita harus akui di dalam proses penentuan calon presiden itu menggunakan pendekatan rezim survei. Ya, kita harus akui. Rezim survei artinya cara berpikir elit dan massa itu hampir sama. Bahwa yang unggul di dalam survei itu yang kemudian cenderung untuk dijadikan calon presiden maupun wakil presiden. Contohnya adalah Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar. Kita sudah sebagai pelaku survei kita udah tahu calonnya pasti 3 orang ini dari awal begitu ya. Bahwa ada dinamika di internal yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Golkar untuk bisa jadi sekedar calon wakil presiden padahal dia partai besar. Ya itu lebih kepada persoalan politik antara bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang ketua umum partai di hadapan relasi politiknya. Dalam hal ini ada Jokowi, ada Prabowo Subianto. Ini kan soal deal-deal politik aja yang tidak berjalan lancar. Ya. Dan sebenarnya disayangkan ya sebagai partai yang besar harusnya bisa ada di kertas suara. Ya, Begitu. minimal wakil mungkin. Ya mungkin minimal wakil begitu. Gimana kan? Atau kalau gue membayangkan ya, bagaimana kalau kita bikin semacam konsensus baru ya. Karena selama ini kita terjebak bahwa ketua umum ini seluruh mandat kepentingan atau mandat partai itu ada di beliau ya. Nah, sedangkan kita berlaku berbeda dengan sekjen. Kan banyak tuh sekjen kalau dia jadi menteri lepas sekjennya. Gimana kalau ketua umum kita letakkan pada posisi yang setepatnya bahwa ketua umum ini kan dia mengadministrasikan institusi partai kan. Ya. Bukan dia menjadi ketua umum kemudian harus jadi menerima mandat sebagai calon presiden kan kayak gitu. Nah, presiden itu seperti di negara demokrasi maju harus di-challenge dalam semacam pemilihan pendahuluan di internal partai. Konvensi gitu ya Bang? Konvensi dan sebagainya ya. Atau misalnya ya, orang mau jadi ketua umum ya, syaratnya nggak boleh maju capres. Kalau maju capres dia harus mundur. Nah, ini kan menarik juga tuh. Karena pertama dia akan masuk dalam dikotomi, salah satu di administrasi partai politik. Di satu sisi dia adalah orang yang nanti akan berkontestasi sebagai calon presiden. Maka apa yang menjadi kendaraan dia ya, yaitu partai politik karena ada 2 elitas ini, dia bisa menggunakan dengan sebagai cara. Padahal di partai politik dia bukan hanya mengelola capres, tapi dia mengelola anggota DPR. Dia mengelola DPP sampai ranting. Dia mengelola termasuk arah ideologi partai orang-orang yang menjadi menteri misalnya. Atau kepala daerah, itu kan yang semua diurusin. Tapi kalau itu satu paket, itu tidak ada dualitas yang terjadi. Maka semua yang menjadi infrastruktur partai, mau dimanapun itu, mau kepala daerah, menteri, anggota DPR, itu jadi alat politik. Padahal kan itu rumpun kepentingannya beda-beda. Ya, rumpun legislatif punya langgam yang tentu tidak harus sesuai dengan eksekutif kan gitu. Kalau saya idealitas yang lu bayangkan itu bro, itu sebenarnya ada di PDI Perjuangan sekarang. Karena sekjennya dan ketua umumnya hanya mengurus partai 100%. Ya kan, nggak punya side job. Atau mungkin cerita ketika Bang Idrus Marham deh. Bang Idrus dulu ketika sekjen, dia empat ketua umum sekjennya. Dan ketika beliau jadi sekjen, beliau melepaskan jabatan nggak nyalon jadi anggota DPR waktu itu atau mundur sebenarnya. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang
cukup ideal ya Iya, gitu ya. maksud gua kenapa harus di sekjen? Kenapa nggak ketua umum? Hmm. Dulu kan Ibu Megawati ketika ketua umum juga maju sebagai capres. Hmm. Cuman memang takdir politiknya memang nggak terpilih kan. Iya. Tapi kalau terpilih kan dia juga nggak bisa lepas dari Ya. Dan ketua umum itu. Dan gini ya Bang Dio dan Ikram ya, maksudnya pemilu kita itu bukan menjadi ajang untuk memberikan reward atau punishment ya. Bagi kalau di sini kan pemilu kita selalu menjadi ajang reward dan punishment untuk incumbent. Ya. Baik di pilkada ataupun di pilpres. Kalau incumbent dianggap bagus, paten, Ya. ya lanjut. Kalau enggak ya dikoreksi dengan kalah pemilu gitu. Kalau suksesornya yang dipilih atau disematkan oleh incumbent dianggap bagus ya lanjut kayak sekarang Pak Prabowo kan dianggap menjadi wajahnya Pak Jokowi. Kalau dulu tuh Presiden George Bush gitu ya itu dianggap Ronald Reagan periode ketiga gitu kan saking udah manunggalingnya gitu. Nah di partai itu gak ada kayak gitu ya Bang ya. Lu sampai sekarang nih Caimin masih gitu. Mau dia ada di kertas suara, gak ada di kertas suara. Bang Surya lewat pemilu begitu. Pak Prabowo, Bu Mega. Ya setiap partai punya case-nya sendiri ya. Bicara Surya Paloh, mungkin saya akan mengatakan kalau tadi kita puji Golkar, sekarang saya akan puji Surya Paloh ya. Kalau ini mandatory. Bukan gini. Iya. Siapa ketua umum partai yang benar-benar nyaris tidak punya hasrat eksekutif sejak didirikan, iya kan? Iya, menteri aja enggak, Iya. iya kan? Wakil aja enggak, capres apalagi enggak pernah pasang gambar, tidak pernah juga terlibat di dalam obrolan untuk mengatakan bahwa dia siap maju dan tidak. Murni Kalau menteri pun nggak kepikir ya. nggak kepikir, ya kan? Murni ingin mengurusi organisasi bernama Partai Nasdem. Apakah itu benar atau salah? Itu bukan porsinya untuk mengatakan itu benar, tapi kita apresiasi yang seperti itu. Cuman setiap partai ini kan punya peraturan organisasi masing-masing, ya kan? Ada partai yang dilahirkan oleh individu seperti Nasdem misalnya. Ada partai yang dilahirkan oleh seperti PKB ya, dilahirkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama begitu ya. Nah, terus kemudian ada partai yang punya kesejarahan seperti Golkar, seperti PDIP. Saya kira case-nya berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Nah, yang paling penting menurut saya yang bisa kita lihat kalau kembali lagi kepada proses di dalam internal partai, yakni ketika umur politik yang tadi kita diskusikan di awal, umur politik ini berkaitan dengan umur kesehatan lah. Ya, orang selalu membayangkan udah tua, tuanya itu sepetua Mahathir Muhammad apa enggak? Gitu loh. Mahathir Muhammad tuh bikin buyar masalah ketuaan ini jadi runyam semua lagi ya bos ya? Iya, meskipun ya ada dua blok ini ya. Ada dua blok pemimpin tua, ada blok pemimpin milenial. Kayak si Sanda Marin di Finlandia umur 31 sudah jadi Perdana Menteri gitu ya. Sementara Mahathir dulu 92 gitu ya. Sementara kayak Pak Prabowo masih 74. Iya kan? Kalau Masih 18 tahun lagi. Kalau hitungannya Mahathir masih panjang. Masih Joe muda. Biden 77. Iya. Baru terpilih jadi presiden. Betul. Begitu ya. Betul. Nah, apa poin yang ingin saya katakan adalah mereka ini, beliau ini, mereka selain menguasai partai juga menguasai sumber daya finansial juga di partai itu, sehingga mereka masih punya ruang gerak yang cukup istimewa di dalam proses proses politik di Indonesia, sehingga ya mereka itu ya cenderung untuk tidak merasa bahwa stres atau apa begitu ya. Jadi mereka masih bisa melakukan upaya inilah. Jangan-jangan kalau punya finansial dan punya kuasa ini kesehatan kita makin lama makin tumbuh. Nah, sementara anak-anak muda yang dikatakan oleh Bang Ikram tadi, ketika mau naik kelas, tiba-tiba dia tergoda dengan, ya kita contoh misalnya Anas Urbaningrum, ya kan, apapun ketua umum partai, ya kan, prosesnya sudah bagus, tapi kemudian ya apapun ceritanya itu terjadi dan akhirnya kan kehilangan kesempatan politiknya, begitu. Nah, dan banyak kok contoh-contohnya yang muda-muda. Tapi emang eranya betul sih sekarang kalau kita lihat ya. Ini di Pilpres Amerika 2024 aja itu akan ada 2 orang kakek-kakek yang akan bertarung untuk menjadi the most powerful man on earth ya kan. Joe Biden udah 82 tahun Bang tahun ini Bang. Dulu kepilih 78-77, sekarang 82. Trump 78 tahun. Ada 2 orang kakek-kakek bos untuk jadi orang paling kuat di muka bumi. Tapi di belahan dunia yang lainnya, Iya, ada yang muda juga. Di bawah 35 betul.
itu sedang bertarung. Betul. Artinya kan emang Prancis tuh ya. age is not an issue juga. Betul. sebetulnya. Enggak, tapi Bukan era an issue. maksud gua gini, sekarang ini makanya kemarin waktu tahun lalu kenapa kita punya ide, udah kalau ribut nih Ganjar sama Mbak Puan untuk kandidasi PD Perjuangan Bu Mega lagi aja, Bos. Gokil. Karena dulu, bayang nggak lo, sekarang teman-temannya Bu Mega ketika Bu Mega presiden, itu masih jadi presiden semua, Bos. Timor Leste ada Horta sama Sanana. Waktu Bu Mega presiden, presidennya Sanana, PM-nya Horta. Gantian aja kawan. Terus kemudian Lula da Silva di Brazil. Anwar Ibrahim, itu kan seangkatan Erdogan masih, Iya, Putin masih. Kalau kata anak-anak so what gitu ya. Iya iya. Iya kan? Apa masalahnya kalau Kalau tua. lu lagi itu? Iya iya. Ya. Nah, masalahnya adalah proses. Kita kan selalu berbicara tataran ideal tadi kan. Proses demokratisasi ini kan harus dibarengi oleh pelembagaan. Betul. Iya kan, pelembagaan apa? Ya semua peranata-peranata politik, salah satunya partai politik gitu ya. Nah kalau itu tidak terjadi, akhirnya apa? Ada proses kekuasaan yang absolut di partai politik, dan itu tidak menarik dalam proses proses pemilihan eksekutif maupun legislatif, tidak menarik Iya, lagi. dan Party ID kita turun terus, kenapa? Ya. Salah satunya karena iya, dan demokrasi nggak bisa menghukum orang-orang ini ya. nggak bisa. Proses pemilu kita yang reguler, baik di level pusat, di level daerah, bahkan Itu sampai juga. desa, itu nggak bisa menghukum tadi tuh otoritarianisme dan Iya. Iya. kelanggengan kekuasaan absolute power ini kan. Iya, memang kalau kita lihat kan banyak anak muda khususnya yang berkonstelasi di Pilpres kemarin mengharapkan bahwa karena secara demografi anak muda ini 60%, maka representasi mereka ya minimal harus sebesar itu ya. Tapi ternyata dikotomi dalam politik bukan soal tua muda, tapi soal kelompok kepentingan. Betul. Ideas Gitu. sama ininya, interestnya kan. Iya, misalnya kayak Bernie Sanders itu di Ya, Amerika, dia anak cenderung muda semua mewakili kan. karena pertama bukan hanya Bernie Sanders meng-approach, kalau di sini kan kita mau mendekati anak muda harus bergaya anak muda. Ya, main TikTok. Enggak ini. Ini original. Kalau dia emang ini bos. Anies Baswedan juga main TikTok. Iya, itu kan platform aja platform. Ya, itu platform kan? aja, tapi Tapi kan gak usah bikin bestie-bestian gitu kan. Nah, lu tau kan ada bestie-bestie ini. Bestie gitu kan. Mau ditampilin videonya. Wah, jangan dong. saya pilihan citra sebenarnya mau dibangun sama pilihan proyeksi kebijakan gitu. Itu kan yang Setuju, kemudian diambil sama Bernie Sanders, soal lingkungan, Exactly. bagaimana soal dia menghantam para konglomerasi di Amerika yang orientasi pendapatan ke. Nah, itu kan anak muda suka nih begini. Oh, ini konkret ini. Makan gratis. Progresif. Nah, ini Bas. konkret. Mm. Universal basic income itu Betul. dibicarakan. Sama seperti Mas Rio saya lihat di Jawa Timur yang Nah. Situbondo. Nah, itu kan. Coba jelaskan sedikit Mas. Nanti ada bagian kampanye terakhir. Ya, kita kasih kesempatan. Nah. Atau gini Bang, salah satu cara partai kita untuk mulai bisa demokratis iklim di dalam itu setelah para the great founders ini masanya sudah selesai. Gitu loh. Secara umur, secara mungkin dari kepribadiannya dia udah merasa gue nggak ikutan Bos, lah ini. lu tau gak? Gue Iya. pikir Pak SBY kan begitu loh. Beberapa tahun yang lalu. Ternyata kawan ini main lagi. Jangan gitu bos, Opung Panda aja gue pikir udah Iya, iya, pensiun iya, bos benar. ya kan. Oh iya, benar. Opung Panda itu muncul di Total Politik itu ketika Opung Panda lagi di bangku penonton di bench di VIP gitu kan. Di Royal Box ini bang. Ternyata Opung Panda komentarin bola ini. Paten juga kalau aku main Dinda. Main juga kawan akhirnya kan. Ikut-ikut ngegolin Opung Panda kan. Ya enggak, karena kan ya apa namanya ini kan the founders ya. Orang mungkin juga agak punya perasaan ini juga untuk men-challenge. Iya, kecuali mungkin Caimin ya mungkin. Salah satu ini ya. Tapi setelah para the great founders ini udah selesai lah masanya gitu Bang. Apakah partai politik Selesai kita itu apa pengertiannya? Ya udah, coba Selesai itu apa pengertiannya? Katakan dalam konteks umur biologis lah. Oke. Nah, setelah itu selesai, apakah partai kita bisa strong dan menciptakan iklim demokrasi di dalam, atau justru bisa terjadi faksi-faksi dalam partai itu justru keluar, bikin partai baru, menjadi ketua umum sendiri dibanding tarung di dalam gitu. Itu Menciptakan banyak terjadi instability juga. baru Iya, gitu maksud lo. instability baru. Ya dua-duanya sangat memungkinkan menurut saya. Kalau tidak benar-benar settle menyiapkan suksesor akan terfragmentasi sangat mungkin itu.
Iya kan? Nah, kita contoh misalnya partai Hanura ya. Mantan mantan parlemen ya. Mantan parlemen. Udah nggak kelihatan. Kalau tidak proses membridging kepada suksesornya tepat, ya akhirnya seperti itu. PBB juga seperti itu. Iya kan? Bridging suksesor tuh maksudnya gimana bang? Apakah Ya harus disiapkan. artinya nggak demokratis banget dong? Udah ada Pasti. ini yang ini. Tapi mana yang kira-kira nih dari Gimana? Gue The Great Founders ini yang kurang lebih jalan untuk menyiapkan Prince of Wales-nya udah ada tuh. Kalau saya melihat laku politik dari Partai Golkar itu yang terbaik dalam menyiapkan kader. Harus dimulai dari bawah dong, dilatih untuk melakukan proses demokratisasi tadi. Ya disiapkan instrumennya, peraturan organisasinya, kemudian diuji juga, di trial juga di situ bahwa proses pemilihan ketua DPD itu di level atau DPC di level kabupaten itu dilakukan. Itu tidak serta-merta kemudian itu ada. Kalau tiba-tiba di elit itu terjadi, maka proses itu akan berserakan dan akan menyisakan faksi-faksi. Gitu ya. Apalagi partai yang belum teruji ya secara umur gitu ya. Konsolidasi di atas sampai bawah itu juga masih sangat muda, itu pasti akan sangat rentan gitu. Tapi mau tidak mau itu yang harus dilakukan menurut saya. Political reality. Itu yang harus menurut saya yang bridging yang harus disiapkan. Disiapkan tidak harus satu dong. Ada 2-3 orang disiapkan. Nanti calon pemimpin partai ini tolong silakan lakukan konsolidasi diri dan itu bisa dong. Kompetisi terbatas. Ya kompetisi terbatas. Gitu. Gimana? Iya, kita kan membicarakan umur biologis tadi. Tapi faktanya umur politik dia berbeda ya. Misalnya kayak Karl Marx muda sama tua beda, ya kan? Budi muda mungkin tidak terlalu keras, tuanya udah makin ini, Bang. Makin kencang aja ini kan. Jadi artinya ketidakhadiran representasi anak muda ya yang kemudian kita lihat jadi magnet, ini juga petanda penilaian publik ya bahwa memang representasi ini tidak terlalu kuat gitu tampilannya ya, kemudian menonjolkan keberpihakan sehingga yang tua dalam konotasi hari ini kan juga jadi yang bisa kita katakan Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo dinilai ini masih bisa jadi alternatif gitu ya. Karena memang dilihat kalau secara muda kan Mas Ganjar, Mas Anies ini kan dalam konfigurasi ini lebih muda tepatnya. Ya, yang lebih muda tapi kan paling muda Mas Gibran. Dalam politik ini kan ada konfigurasi kepentingan ya. Kalau cuman kita bicara pakai dikotomi umur, pemilih lansia juga banyak juga. Pemilih di atas 40 tahun juga banyak juga representasi. Kalau mereka punya dikotomi itu bahwa saya di atas 40 tahun saya harus pilih 40 tahun juga. Padahal kan nggak gitu ya. Publik melihat tidak sebatas ansih umur biologis, tapi umur politik. Umur politik ini bagaimana gagasan ya, bagaimana otentisitas dari calon itu ya, bagaimana konsistensi ya. Ya, otoritatif dari calon ini kan bisa apa enggak gitu. Jadi kalau saya tidak hanya ansih soal umur biologisnya aja. Iya, ini sebenarnya klaim yang benar by data survei. Orang kan sama 01, 02, 03 sama klaim paling muda kan? Iya kan? Kan data survei itu sama semua, distribusinya normatif semua. Kalau kita pakai kategori demografi, umur milenial kan sama 30 begitu. Ya ada selisih 32, 36 begitu aja. Karena yang menang. Iya dong. Rata lah ya Bang. Ini Nggak ada preferensi secara demografi umur ya? Nggak ada. Santri abangan masih, Jawa luar Jawa mungkin masih, gitu-gitu kan. Itu lebih relevan dalam kita bicara mengenai stratifikasi ini ya. Tapi ya Caimin beda juga tuh. Kenapa? NU nggak terlalu banyak juga mungkin. Oh bukan, maksud gue daripada kita bicara mengenai stratifikasi umur untuk ujungnya ada identity lain yang lebih powerful Exactly. untuk menjelaskan perilaku politik. Exactly. Ya, gitu, identity itu namanya keberlanjutan atau perubahan. Nah itu mungkin yang paling strong tuh. Iya, udah lebih ke gagasan kan sekarang kan gitu kan. Bagus dong. Gitu. Bagus dong kawan. Iya.
Mana kata Rio ini pemilu terburuk sepanjang sejarah dunia akhirat sampai galaksi Andromeda. Tapi katanya bagus juga tuh. Bahwa kita bukan lagi terfragmentasi karena ideologi, bukan lagi identity. Betul, bukan lagi karena aliran, karena Bisa panjang ceramah soal ini. politik nanti ya kita identitas nih. ya kan. Udah bagus loh keberlanjutan Sudah sama, damai, ya kan? jangan diungkit-ungkit lagi. Enggak. Kita mau challenge dia punya ini aja bos. Coba kasih dulu. Kasih dulu ke Pak Bupati ini. Iya, percaya apa enggak, identitas itu kalau dia masuk ke ranah politik, ya, ini tidak lain tidak bukan kreasi politik aja untuk mempertahankan hierarki kekuasaan dan sebagainya, ya. Tipu-tipu ya. Tipu-tipu, misalnya kayak di MK, siapa pikir nih call di MK ini harus pemilu ulang, kan saya ruang kebatinan paling dalam yang kemudian menuntut ya. 01 dan 03 kan kita nggak tahu ya. Cuman memang problemnya publik kita sebenarnya kalau saya melihat arahnya ya. Ini agak lari-lari dikit nih ya. Pemilih kita melihat transformasi gitu ya. Transformasi termasuk Surya Paloh ini kita harus apresiasi ya. Orang melihat transformasi ketika dalam iklim kompetisi itu habis-habisan, powerful. Tapi kalau udah selesai itu kan juga berubah jadi bertransformasi sifat kenegarawanan itu, mengakui kekalahan, kecuali memang ada hal yang sangat krusial dan menciptakan chaos gitu loh, sehingga ini harus diperjuangkan mati-matian ya. Yang sekarang ini menurut saya ini call-nya saya agak bingung juga ini maunya apa. Saya takutnya call pertamanya adalah mempertahankan sentimen pendukung aja. Tapi kalau ini yang mau kita pertahankan dan kita bawa sampai 2029 ini kan langkah yang mundur dan kita nggak punya kerjaan lain gitu loh. Mempertahankan sentimen ini terus ada gitu. Padahal kan hidup harus terus berjalan. Hidup kan nggak berhenti di sini. Harus siap ciptakan mainan lain, mainkan isu lain setelah pertarungan usai gitu. Ngapain kita berusaha di forum yang tidak bisa kita menangkan. Tapi tujuan call-nya adalah menjaga semangat pemilih kita untuk polarisasi terjaga sehingga terpelihara untuk pemilu berikutnya. Saya pikir ini semangat anak muda juga nggak kuat. Kalau saya lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Kalau kalah ya kalah aja. Iya kan? Ini pertarungan menang kalah. Saya meyakini begini loh. Sering saya katakan bahwa jalur politik bukan jalur kebenaran. Jalur kemenangan atau kekalahan. Gitu aja. Bahwa ada catatan ya, Bung ini ya, ada catatan, itu juga harus menjadi spion kita. Jangan dinafikan juga hal seperti itu. Ya kan kayak misalnya Mahkamah Konstitusi kemarin dengan masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, itu kan catatan kan. Tapi dalam proses membingkai pertarungan 01, 03 ya kalah. Dan saya berharap kedua orang ini mengatakan ya sudah terima saja dan kita kawal baik itu sebagai oposisi maupun sebagai orang yang kritis secara konstruktivis misalnya gitu ya, konstruktif gitu ya. Bebas saja. Basisnya dari pertanyaan. Pertanyaannya gini, kamu percaya suaraku segitu? Nah, itu kan basis daripada dukung MK. Kamu percaya? Survei quick count itu sudah berjalan sejak 20 tahun yang lalu di Indonesia. Dan orang-orang itu kan juga terlibat di dalam proses baik di pilkada maupun di pilpres gitu ya. Saya kira tinggal buktikan saja data hasil lembaga survei sama KPU selesai. Iya. Kalau ada perbedaan, di situ ada kecurangan. Ya mungkin karena itu Mas, makanya karena basis fundamentalnya pertanyaan itu. Kamu percaya suaraku segitu? Nah, sekjennya bilang suaranya 33% lewat Jason Script dan Jason Byrne ini kan. Bukan berdasar bukti Bang, kepercayaan. Kalau itu pakai filsafat Jawa paling kuno. Pokoknya ngono. Ya repot Pak. Kalau udah diskusi, narasi politik, demokratisasi pakai ilmu filsafat pokoknya. Iya kan? Dan dalam hal ini yang paling paten ini Surya Paloh ya dalam memainkan positioning dia sebagai seorang politisi yang berjuang, menawarkan alternatif pilihan sekaligus menjadi negarawan di satu sisi yang lain. Gentleman menurut saya.
Suryadi, tetap Bang Suryadi. Bang, Gimana? balik ke soal partai dan usia biologis The Great Founders ini. Kira-kira Usia biologis kita nggak ada yang tahu, Blay. enggak ya, konteksnya Oh, aja. iya, iya. Nah, kira-kira Bang, terserah mau usia biologis atau willing dari diri sendiri ya. Dalam waktu dekat nih, partai mana nih dengan The Great Founders ya yang bisa yang bakal suksesi lebih cepat dibanding yang lain. Kita sebut ada Bu Mega, Pak Surya Paloh, siapa lagi? Caimin mungkin udah paling tua juga kan. Iya. Lama loh, Bos. Lama itu. Ketua umum partai terlama Betul, setelah Bu Mega, kawan. Bos. Keren. Suksesnya lebih cepat, paling cepat. Heeh. Dari ke belakang atau Surya ke depan nih? Paloh. Ke depan apa Ke tuh depan. maksudnya apa ke depan? Enggak, Iya, maksudnya gimana? pertanyaannya suksesnya paling cepat. Ya suksesor ya bisa Oh. disuksesi lebih cepat. Oke, gini. Iya. Dari yang paling cepat ke yang paling lama. Gitu iya, dulu. coba. Siapa? Dari ini ya, kan partai-partai kita masih the founding fathers-nya Ya, masih ada. Masih powerful, Pak Bu Mega, Prabowo, ya, Bang Surya, Bu Mega, Caimin, siapa lagi kawan? Pak SBY. Pak SBY Ya, Pak pun SBY. ya kan sama kayak Opung Panda stylenya. Udah ngasih ruang, masuk lagi kawan ke permainan. Menurutku gini, harus punya pendekatan sebelum menjawab itu. Pendekatan adalah apakah di tahun 2024 ini mereka mengartikan dirinya kalah atau menang, gitu ya. Menurut saya kalau menggunakan pendekatan itu yang paling kalah telak itu adalah PDIP, ya. Sehingga menurut saya akan ada suksesor lebih cepat dibanding PKB maupun dari dari Nasdem, ya. Nah, itu aja kalau clue-nya. Kenapa? Karena harus ada reorganisasi di situ. Ya. Ada pembentukan arah yang baru dan itu butuh tenaga baru, pikiran yang baru. Oh, Gitu. setelah Dugaan saya, ya. prediksi saya Puan Maharani akan ada di situ. Dan saya kira memang itu proses transisi yang sudah disiapkan dari lama. Ya. Dan relatif tidak akan banyak terjadi friksi di dalam. Ada yang seperti kata Divio nggak? Dalam proses suksesi itu ada nggak si para the great founding fathers-nya ini menyiapkan kompetisi terbatas untuk orang-orang Ya. calon-calon Prince of Wales yang akan jadi raja berikutnya gitu? Yang mereka Ini mungkin ini anggap Nasdem. minimal. Nasdem akan kita lihat seperti itu. Gimana Bang? Nasdem Bang. Peta internal. Iya, Nasdem akan saya melihat Apa yang lu baca dari Iya. Nasdem Pak Surya menyiapkan Prince of Wales-nya gitu? Iya, untuk contoh nanti? misalnya Nggak kemarin terlalu ini ya. dibuat satu struktur baru namanya Waketum, ya kan? Itu kan bagian dari proses untuk menuju tadi saya bilang membridging ke arah situ. Ada proses pendewasaan di situ, ya kan? Nah, kemungkinan kalau memang Pak Surya Paloh ini sudah akan off dari ranah politik, saya yakin akan ada kompetisi itu. Ya, disiapkan kompetisi yang terbatas di antara tokoh-tokoh Nasdem yang ada di situ. Begitu. Saya kira itu. Paling dekat itulah ya. Paling Gerindra dekat masih itu. jauh? Saya kira masih jadi presiden dan itu masih Caimin? Caimin masih panjang umur politiknya. Saya kira Caimin akan jadi ketua umum partai. Iya. Dan Caimin jadi calon gubernur Jawa Timur ini menurut lu itu gojekan atau apa? Karena ini akan jadi mitra diskusi Anda nih sebagai Bupati Iya. Situbondo dan Iya, Gubernur Jawa dan Timur ini kan gubernur. dekat ya nggak, Dinda? Betul. Dalam apa musrembang ini kan musrembang ini kan Dinda. Gimana? Coba. Saya belum dengar langsung ya. Apa benar Muhaimin Iskandar akan nyalon gubernur? Ya Bukan, kan? ini kan udah statement kelempar ke publik kawan dan didukung oleh banyak Kira-kira. politisi-politisi PKB lainnya. Ya, saya lebih melihatnya sebagai pertarungan antara Muhaimin dan Kofifa Indar Parawansa aja. Dan sebagai orang yang selalu menang dalam sejarah hidupnya ya, Muhaimin Iskandar ini itu pasti akan ter-challenge dirinya untuk mengalahkan Kofifa Indar Parawansa. Saya melihat itu aja sih. Ya, bahkan di pilpres ini pun sebenarnya meskipun kalah ya dia sebenarnya menang gitu ya Caimin ya. Menang. Bos, dua digit bos sekarang. Iya, PKB. ada di kertas suara gitu kan. Bahkan Iya. pamannya the great Gus Dur ini belum pernah ada di kertas suara ya dalam pemilu Iya, demokratis pemilu pemilihan langsung ya. Gitu. Gimana Dinda? Iya, memang kalau kita bicara suksesor ya, suksesor ini makin cepat, ada prasyarat juga ya, bahwa campur tangan rezim juga tidak terlalu besar di situ ya, karena biasanya kan iklim demokratisasi mulai jalan, namun ada sempalan-sempalan yang itu kan mencari Iya, tangan-tangan betul, lain betul. yang kemudian bisa menopang kakinya di partai politik. Bos, jangankan di partai, bos. Rejim ini Cipayung mau munas saja Kongres ya kan muktamar ada pula di situ kan.
Oh, iya. Political will itu yang harus ada di rezim juga, bahwa oke, urusan eksekutif diurus kamar terpisah, tapi urusan mendemokratiskan partai politik itu nggak boleh ada tangan yang tersentuh, yang ternodai di sana. Karena kalau enggak, makin jauh impian Dibio tadi bahwa suksesornya itu akan berganti. Catatan kedua juga bahwa yang makin cepat adalah partai-partai yang karakternya udah bukan personal order lagi, sudah impersonal ya. Termasuk kalau udah jelas Golkar, PAN, udah apa. Nasdem juga ini agak ini ya sih. Kemudian tipologi elitnya bertumpu kepada konglomerasi atau aktivisme. Kalau aktivisme politik ya, yang kemudian dibangun oleh jejaring advokasi partai di bawah, itu cenderung mungkin lebih punya kekuatan. PKB dong paling dekat. PKB semestinya. Dan kedua juga, elit partai tidak menggunakan tangan besi juga untuk memberangus lawan-lawan politik. Ya, lewat prasyarat lah, pencalonannya dibikin. Misalnya kalau ketum berikut syaratnya harus pernah menjabat 3 periode, ya udah caimin aja. Ya kan? Syarat lelang. Jadi ini kayak di Abdul Jalil. Iya. Jadi ini kalau di ini syarat lelangnya nih di e-katalog ini susah banget. Jadi perusahaan kita aja yang menang gitu kan ibaratnya gitu kan. Saya harus clear, fairness-nya harus ada gitu. Kalau enggak mustahil. Artinya prediksinya Pak Bupati Rio Prayogo ini Anda nggak cocok dong karena dia bilang dari reward and punishment pasca pemilu PDI Perjuangan lah yang paling mungkin untuk melaksanakan suksesi paling dekat di luar partai-partai yang memang udah terkenal demokratis ya seperti PKS atau Golkar gitu. Coba tanggapi lo Pak Bupati. PDI memang institusi partai politiknya ya, yang saya lihat di DPD itu cukup progresif ya, karena memang ada catatan ya, misalnya kayak jumlah kursi harus naik, sehingga betul-betul fungsi-fungsi ketua-ketua di daerah ya, ketua DPD, DPC itu juga berjalan secara baik. Itu kan sebenarnya bisa menopang ya. Cuman memang simbol besar di DPP ini ya, ini kan orang melihat partai politik khususnya PDIP ini kan personal order ya. Dan semacam bukan kultus ya Bu Mega ini, tapi lebih ke melihat sosok yang figurisme, karismatiknya begitu tinggi sehingga orang sakmina watona aja ya. Tapi kalau ini dibuka ya, simbolnya tidak mataharinya tidak setunggal Bu Mega misalnya. Ini kan mataharinya hilang, misalnya kalau Bu Mega udah nggak ada, berarti orang kan melihat posisi-posisi, misalnya tidak hanya Mbak Puan, mungkin Mas Nanan juga, mungkin nggak tahu Oli Dondo Kambe dijenguk sama itu, apakah belum juga, atau mungkin Pak Hasto juga misalnya, ya kan, yang kemudian berjejaring di partai politik. Dan jangan lupa kuda hitam dari Jawa Tengah juga, ini kan, Korea ini, karena begitu simbol tunggalnya sudah tidak ada lagi di situ ya, mataharinya tunggal udah nggak ada, maka orang cenderung akan melihat siapa yang punya basis. Itu kalau disiapkan ini mekanisme pemilihannya, kalau kemudian masih ditunjuk diselesaikan di Rakernas atau di ini ya kan tidak ada mekanisme itu. Artinya bisa diselesaikan. Kalau saya melihat kayak PDI misalnya, menurut saya agak sulit ya ketika itu harus dibuka kompetisi terbuka ya. Membuka ada mekanisme kompetisi terbuka saya agak sulit. Pasti itu akan menyisakan banyak riak-riak politik. Pilihan terbaiknya adalah tetap pada cara seperti point to the person itu aja. Iya, tapi memang kan partai politik ini jantungnya itu kan ada di DPD ya. Nah, suara DPD ini kan bukan voters ini bukan tidak punya aspirasi. Betul. Mereka juga mungkin ya melihat ke Golkar, kayaknya enak banget ini kan di sana kan. Pola-pola ini apa perlu kita mau mengadopsi ini? Iya, paten juga kita punya logistik kalau tiap hari ada kongres ini kan ya. Kita bisa juga dari warkop kita naik ke restoran dikit ini kan. Iya. Jadi lucunya gini Div. Karena suara berarti kan. Betul. Jadi gini, sebelum nanti Pak Bupati kita berikan untuk visi misi dan apa mimpi dia untuk membangun situ Bondo ini harus kita kasih, yuk bro, ya kan penting ini.
Jadi sekarang kompetisinya itu sebenarnya juga bukan hanya di elit, terutama partai-partai yang para founding fathers-nya masih bercokol dan kayaknya kalau kata Rio Prayogo, kayaknya kita nggak tahu nih bro kapan barang ini selesai gitu kan. Adalah kompetisi untuk menjadi Prince of Wales itu juga penting ya. Siapa Prince of Wales kompetisi gitu. Mungkin yang kompetisi terbatasnya yang dibuka itu ya untuk menjadi Prince of Wales ini kan, gitu kan. Untuk itu juga menjadi penting gitu ya. Ya, kan pasti orang akan menarik juga bahwa tanpa misalnya Budi tanpa ada suksesor satu orang ya, orang yang bagian dari partai politik itu cenderung menilai peran mereka masing-masing. Bahwa partai politik ini bukan hanya buah dari satu orang ya, bahkan banyak partai kayak P3 itu fusi dari banyak partai, kemudian PDI juga begitu. Nah, orang-orang ini ketika sudah tidak ada matahari tunggal ya, mereka cenderung mengukur kapasitas vote masing-masing ini. Ya kan? Yakin lo. Nah, biasanya kan abang bisa Dinda ya kan. Pede dulu di awal ini kan. Apalagi mereka menganggap bahwa kita punya basis advokasi masing-masing. Misalnya kayak PDIP kan terkenal advokasi wong cilik nih. Yang cukup serius, disiplin. Dan itu kan agenda kolektif ya. Nah, agenda kolektif ini kan ada yang ngejaga. Di Jawa Tengah ada namanya siapa ya, di Sulut ada siapa, di Bali ada siapa. Ini kan tinggal mereka mengerucutkan simbol mereka di pusat nih siapa. Nah itu kan pasti ada ruang negosiasi. Apalagi setiap suksesi politik, partai politik di kita kan tidak lepas dari yang saya bilang tadi. Rezim. Ada cawe-cawe itu. Nah sekarang ini potensi cawe-cawe juga lebih besar ya. Bagaimana untuk ditambah memang rezim ini belum cukup angka mayoritas di DPR ya. Ini kan baru 43%. Artinya masih butuh cadangan-cadangan yang kemudian menyokong pemerintahan. Dan saya pikir godaan itu ada di sana. Orang yang belum punya mimpi, misalnya kayak di kabinet nih menteri-menteri dari banyak partai. Walaupun tidur satu ranjang, mimpinya beda-beda, Pak. Begitu juga di partai. Ini udah lama tidur bareng, kita solid, disiplin, tapi mimpinya kan gak ada yang tahu, Pak. Ya kan, manusia ini kan gak ada yang tahu. Mungkin Mas Rio bisa. Ya, yang paling agak clear, ya, kan? Yang paling agak clear di antara kita berempat nih mimpinya ya Mas Rio ini lah ya kan. Dan tadi bagus banget Div Ikram bilang, kita ini ketika matahari tunggalnya itu udah luntur atau sudah terbenam, orang akan mengukur kapasitasnya masing-masing untuk menuju posisi-posisi yang mungkin melenting gitu ya. Menjadi matahari baru ini. Menjadi matahari baru. Nah, makanya kita tahu sesuai kapasitasnya. Kakak gue ini, Rio Prayogo ini kayaknya punya kapasitas yang sangat handal dan kemampuan yang tidak diragukan baik dari segi aktivisme, bergaul sama rakyat, sampai juga kemampuan teknokratis dan komunikasi dengan elit. Karena salah satu gubernurnya beliau, Bos, Pak Oli ini, kenapa Sulawesi Utara paten sekarang? Bukan hanya Pak Olinya paten, tapi Pak Oli punya akses kepada sumber daya di Jakarta. Nah, ini apa hubungan sama ketua umum partai tadi? Nah, ini sesi ini THR-nya besar ini. Jadi apa yang bikin lu dari orang yang bicara demokrasi dari pinggir lu masuk ke dalam dan ingin menjadi Bupati Situbondo nih gimana? Gue serius gak sih lu tuh? Gue baca lihat poster lu itu gimana tuh, kaget juga gue, Mas. Iya, pertama begini ya, kita ini kan punya mimpi ya. Punya mimpi, tapi kita juga bisa mengukur skala mimpi kita itu. Di ruang apa kita bisa mewujudkan mimpi itu. Nah, saya melihat saya punya kemampuan untuk merealisasi mimpi itu di skala yang sifatnya kabupaten dulu lah, ya kan. Syukur-syukur nanti bisa naik kelas kan begitu kan. Nah, asal bisa mewujudkan, asal bisa memenangkan pertarungan. Nah, kebetulan saya punya seperangkat ilmu untuk itu, ya instrumen itu, jejaring untuk itu. Nah, kenapa untuk tidak direalisasikan mimpi-mimpi? Apa sih mimpi-mimpinya? Ya mimpi-mimpinya ya melihat tanah kelahiran itu. Saya kira beginilah, kalau baca bukunya Rutger Bregman tentang
satu buku yang bercerita tentang bahwa setiap manusia itu punya itikat baik gitu ya, di tengah homo homini lupus begitu ya. Nah, saya melihat semua orang itu selalu punya ambisi baik, termasuk kita, ya, termasuk semua orang, apalagi mereka yang terjun di dunia politik, ya, baik itu anggota DPR maupun bupati, gubernur maupun presiden, semua punya cita-cita yang baik. Nah, melihat itu semuanya, saya menggunakan cara berpikir, oh ada orang yang niatnya saja baik, tapi instrumennya tidak memadai, bank of knowledge-nya tidak cukup lah. Akhirnya apa? Salah jalan, kena korupsi dan lain-lain gitu ya. Nah kita dengan kawan-kawan ini semua kan saya sudah bisa bertukar pikiran, kira-kira apa sih yang bisa dimajukan di kampung saya begitu ya, dengan jejaring teman-teman. Nah itu yang menjadi satu instrumen kita untuk mewujudkan mimpi tadi itu. Nah saya baru bisa di level kabupaten ya, kita akan bertarung dan baru mewujudkan. Rebut dulu baru menginterpretasikan kekuasaan. Begitu kan? Itu yang menggugah kita untuk pulang kampung ya. Dan kalau jawaban pragmatisnya, pasca 2024 ini nggak ada lagi kerjaan kita kawan. Ini jujur. Iya. Itulah kita mau ngajuin judicial review ke MK ini kan. Iya. Pilkada serentak. Ini mimpinya udah kayak Syahrir Jadi- pulang Jangan kampung. bercanda bos, kita pun sulit ini habis ini. Total politik. Total politik dan semua lembaga survei yang terakumulasi menjadi 4 asosiasi Heeh. ya, 2024 sampai 2029 akan kekurangan klien. Iya. Kita ini sebagai pengrajin di industri politik ini kan ya nggak? Sepi juga order nanti kan ya nggak bang? Oke, Mas Rio, top ya Mas Rio. Satu lagi Bang. Boleh. Bang Rio ini balik ke situ Bondo membawa keberlanjutan atau perubahan? Oh, Atau kecurangan. No. Saya akan berhadapan dengan petahana incumbent. Mantap Ya. juga seperti Tapi saya tidak menggunakan kata perubahan karena itu terlalu umum. Dan kadang-kadang it's work, kadang-kadang it doesn't work gitu ya. Nah, saya memilih kata gantian. Gantian dulu bos gitu ya. Geser dulu bos, gantian. Ya, saya benar pakai kalimat-kalimat yang casual, yang mudah didengar karena saya juga membranding diri sebagai anak muda. Se-casual ini. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang agak kaku gitu kurang cocok ya. Makanya saya milih Gantian. bukan perubahan. Gantian dulu bos. Mantap. Coba kasih dulu paten nggak barangnya nih? Coba kasih dulu, tipis. Iya. Ini Bang Rio ini tampilan aja biar kelihatan santai ya. Tapi kalau diskusi di balik meja ini serius dia nih ngomongin pasti. Situ Bondo ini problemnya segala macam. Jadi kita support lah bang. Paten. Survei satu. Oke. Aku kemarin bilang kan ada buka bersama sama teman Persepi. Iya kan? Bilang ke teman-teman. Ada teman-teman semua senior-senior itu juga ada. Pokoknya dari 560 pilkada, saya titip satu Situ Bondo. Jangan terima klien. Saya bilang. Kalau maksa kliennya bilang elektabilitas Rio sudah mentok. Thank you. Oke, thank you Bang Rio, Bang Ikram. Udah sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Terima kasih.